Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 1, Dewi Suryani, Riko Maulana Yusuf, dan Narat Nasa Putri akan mempresentasikan mengenai traditional food biotechnology. Hey everyone! A couple of months ago we made tempeh from scratch. Today we're making tofu from start to finish. First off, we're going to need some soybeans. To make tofu, we first need to make soy milk. We're using organic soybeans to get the best flavor. Measure out 200 grams of soybeans and sort through quickly. Pour in enough water to cover all the beans and let it soak overnight. Once the beans have soaked, drain and rinse them, then spoon into a blender. We're going to blend the soybeans in 2 batches with 1 liter of water at a time. If you have a big blender, you can blend them all together at once. We want to make sure it's blended very finely to extract the most flavor. While it's blending, get a pot ready. I recommend using a non-stick pot for this because the soy milk tends to stick like crazy. Pour the soy milk into the pot and let's blend the rest of the soybeans. Pour everything into the pot and place on medium-high heat. Stir the soy milk constantly to prevent it from burning and from sticking to the bottom. Don't leave the pot unattended. We want to bring it to the boil, about 8 to 10 minutes. It'll start to foam like crazy and may overflow as soon as it boils, so lower the heat to low and don't stop stirring. Now we're going to cook for a further 15 minutes. Turn off the heat and prepare a large bowl, a colander, and a muslin cloth or nut milk bag. If a skin starts to form on the soy milk, just pick it out with a spoon. Start ladling the soy milk into the bag. Carefully gather the top of the bag and close it. The soy milk is super hot, so be careful. Use a potato masher to squish it to extract as much liquid as possible. Once it's cool enough to handle, we can squeeze it by hand. Don't throw away the leftover soybean pulp known as okara. There are many things you can cook with this like pancakes, muffins, or scramble. Clean your non-stick pot and pour the soy milk back into it. Before we begin coagulating, we need to get all of our things ready. We're going to need a baking tray and a wire rack. This is a tofu press. It has holes underneath here to drain all the liquid out and a top to compress the tofu. Line the tofu press with a muslin cloth. Place the soy milk back onto the heat at low. Stir and gently heat the soy milk up to about 75 degrees Celsius. Or if you don't have a thermometer, it's done when the soy milk starts to produce a lot of steam but isn't simmering or boiling. Once that happens, turn off the heat. Prepare 15 grams of nigari flakes. Nigari is magnesium chloride and is a byproduct of sea salt. This is traditionally used to coagulate tofu. Pour in 60 ml of boiling water and stir to dissolve. Stream in the nigari by pouring over the back of a spatula, making sure to evenly pour all over the soy milk. Then gently stir the soy milk in a zigzag pattern once to distribute the nigari evenly. If you stir it too much, it won't curdle properly. Immediately cover with the lid and leave it untouched for 10 minutes for the tofu to curdle. Don't attempt to stir or move the pot at this time as you don't want to break the tofu curds. After 10 minutes, the soy milk will be jelly-like and ready to press. Gently scoop the curds with a slotted spoon and place into the tofu press. This amount of curd will make a 500-gram block of tofu. Fold the muslin cloth over and then press down gently with the cover. Weigh it down with some cans or any other weight you have and let's leave the tofu to press for 15 minutes. I made a quick tofu press by drilling some holes in the plastic container and I'm going to use the other one to weigh it down. The results won't be as nice and compressed as traditional tofu, but it will still taste the same. As we did earlier, spoon all the curds in. Pour any of the excess curds that are too loose around the edges of the container. Press the top down a little bit to even out the curds, then weigh it down with cans. After 15 minutes, remove the weight. Slowly submerge the entire container into a bowl of cool water to release the tofu. Gently flip it out and then peel the muslin cloth. The tofu will be a bit fragile at this stage, so be gentle. Soaking the tofu in water will firm it up and eliminate any bitter taste that may be apparent. Leave it in the water for about 20 minutes to firm up or store in the fridge in water until ready to use. As you can see, the tofu from the tofu press is a lot firmer and more evenly shaped. The tofu press in the DIY container is a lot less compressed and more crumbly than the other one. It also has more air bubbles, but it will taste just as good. Cut into any size and shape that you like. When you're not using it, store it in the fridge submerged in water. And there you have it, homemade tofu. To see how I make tempeh, watch this video next and I'll see you over there. Thanks for watching. Bioteknologi tradisional dilakukan dengan metode tertentu untuk meningkatkan nilai tanaman dan hewan yang terdapat dalam ekosistem di sekitar dan berakar dari pemahaman empiris masyarakat terhadap lingkungannya. Salah satu pengaplikasiannya adalah pembuatan tofu menggunakan beberapa metode. Di sini kami akan membahas menggunakan metode FBM, BFM, dan juga RBFM.
Tofu itu sendiri dibuat dari susu kedelai yang direbus selama 6 menit pada suhu 105 derajat Celcius yang ditambahkan dengan larutan fermented soybean whey 26% dan juga diaduk secara perlahan. Proses ini dilakukan hingga terbentuk koagulan susu kedelai. Suspensi koagulan susu kedelai didiamkan selama 20 menit untuk memastikan terjadinya koagulasi. Jadi dipecah dan dipindahkan ke dalam wadah berlubang. Whey kedelai ini akan ditiriskan secara alami selama 10 menit dan dadi diperas selama 8 menit. Metode FBM atau filtering to boiling method merupakan proses yang digunakan untuk membersihkan suatu larutan dengan kombinasi metode penyaringan dan pemanasan. Sedangkan metode boiling to filtering kebalikan dari metode FBM. Jadi metode ini digunakan untuk memurnikan zat-zat terlarut dari suatu larutan dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu dan kemudian dilakukan penyaringan. Metode repeat boiling to filtering atau RBFM merupakan metode proses pemanasan dan penyaringan yang dilakukan secara berulang untuk memisahkan zat-zat dalam suatu larutan. Metode ini baik digunakan untuk mencapai hasil produk dengan tingkat pemurnian yang lebih tinggi. Pembuatan tahu ini mengalami reaksi enzimatis di mana enzim yang berperan adalah transglutaminase atau ligase, bromelain, dan papain. Transglutaminase ini dapat diambil dari bakteri Streptoverticulum dan Mobarox dan Bladaccanum. Untuk bromelain sendiri itu dari sari buah nanas, sedangkan papain bersumber dari getah buah papaya. Di mana enzim ini memecah protein menjadi asam amino sehingga membantu tahu lebih cepat untuk menggumpal. Ya, baik di sini untuk metode pembuatan tahu sendiri, pertama itu ada metode persiapan dari sampel tahunya. Di sini ada alat dan bahan serta langkah-langkah untuk menyiapkan sampel tahunya. Di sini berdasarkan jurnal memakai kedelai 250 gram, lalu homogenisasi dengan air dengan perbandingan 1:5. Lalu di sini juga diperlukan suspensi koagulan yang telah didiamkan selama 20 menit. Lalu dadihnya yang sudah dipecah dan dipindahkan ke wadah, dan whey protein kedelai kuning ditiriskan secara alami selama 10 menit, serta dadihnya diperas selama 8 menit. Ya, mungkin bisa next. Bisa tolong di next. Oke. Sebelumnya, ini ada bagaimana metode pembuatan BFM ini dilakukan. Di sini terdapat raw soybean atau biji kacang kedelai yang masih belum diubah. Lalu di sini kacang kedelai itu dibersihkan dan direbus dengan air mendidih selama 20-30 menit. Setelah itu, kacang kedelai akan dihaluskan dengan blender atau food processor. Setelah soybean sudah dihaluskan, lalu dihomogenisasi dan diboiling atau direbus. Pada saat direbus, terjadi penambahan nigiri atau kalsium sulfat. Itu dilakukan untuk terbentuk gumpalan-gumpalan tofu. Gumpalan tofu tersebut nanti akan disaring menggunakan kain kasa atau saringan tofu. Tujuannya ini untuk memisahkan gumpalan tofu dari cairannya. Gumpalan tofu yang telah disaring ini kemudian dicetak pada cetakan tofu. Cetakan tofu ini terbuat dari plastik atau kayu. Lalu tofu tersebut didiamkan selama beberapa menit. Setelah itu, tofu yang telah dicetak dengan cetakan tofu tersebut dipisahkan dari alat pres tofu. Tujuannya untuk menghilangkan air. Setelah itu, tofu yang telah dipres ditekan lalu dipotong sesuai selera. Setelah itu, tofu sudah siap disajikan. Ya, mungkin bisa next. Lalu di sini ada karakteristik dari tahu BFM. Hasil dari penelitian berdasarkan jurnal, SEM ini menunjukkan bahwa struktur protein kedelai gel yang dengan menggunakan FBM itu jauh lebih longgar, menunjukkan jaring-jaring terputus. Struktur diselingi dengan pori-pori besar dan tidak beraturan. Di grup BFM sendiri, struktur gel protein kedelai pada tahu halus berukuran pori-pori yang lebih besar dan signifikannya kecil-kecil.
Nah, oke, di sini ada metode RBFM. Dalam proses karakterisasi, metode RBFM ini secara signifikan memiliki kandungan protein dan lemak tahu dibandingkan dengan kelompok model lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tahu yang diproses menggunakan metode RBFM dapat mempertahankan protein kedelai secara lebih efektif. Selain itu, metode pengolahan RBFM ini juga mampu menerima banyak proses pemanasan dibandingkan dengan metode lainnya, sehingga dapat melarutkan nutrisi secara lebih efektif dalam susu kedelai. Ya, bisa next. Ya, ini bisa dilihat perbandingan metode grafik karakterisasi pengolahan tahu dengan metode BFM, RBFM, dan FBM. Di sini kandungan proteinnya bisa terlihat yang paling besar, ini dimiliki oleh tahu dengan metode RBFM, sedangkan lemaknya juga sama, yang paling tinggi dengan metode RBFM. Sejauh ini karakteristik paling bagus dimiliki oleh tahu metode RBFM. Ya, bisa di next. Baik, selanjutnya metode RBFM. Nah, dibandingkan dengan kelompok FBM, akan tahu pada kelompok BFM dan RBFM itu sedikit meningkat, sedangkan kelangkaan tahu sedikit menurun. Hal ini menunjukkan bahwa proses perebusan hingga penyaringan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kekerasan dan kekenyalan tahu. Nah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hasil pengelolaan tahu dengan metode RBFM itu tidak hanya efektif mempertahankan unsur hara pada kedelai, tapi juga dapat meningkatkan hasil tahu. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh terungkapnya protein kedelai yang terlibat secara alami dalam susu kedelai melalui proses perebusan hingga penyaringan, yang selanjutnya meningkatkan difusi dan kelarutan partikel. Berikut merupakan berdasarkan dari metode RBFM, tadi kan sudah diuji menggunakan SEM. Nah, kalau misalnya pada FBM itu bersifat longgar, menunjukkan struktur jaring putus yang diselingi dengan pori-pori besar dan tidak beraturan. Sedangkan pada hasil dengan metode BFM itu struktur gel protein kedelai yang lebih halus, ukuran porinya jauh lebih kecil. Sedangkan untuk hasil optimal yaitu menggunakan metode RBFM, yaitu strukturnya lebih bagus karena paling padat dan ukuran porinya juga paling kecil. Berikut merupakan gambar yang hasil pembacaan dari scanning elektron mikroskopi atau SEM. Nah, metode RBFM atau perebusan dan penyaringan tulang ini tujuannya adalah untuk menghasilkan produksi tahu dengan karakteristik, hasil, kualitas, dan rasa yang bervariasi. Dan untuk kesimpulannya, semua metode yang dievaluasi didasarkan pada prinsip del dari prinsip dari protein kedelai yang dievaluasi. Jadi hasilnya akan menunjukkan bahwa BFM menunjukkan rendaman WHC dan juga kandungan protein tinggi. Namun, BFM dan RBFM ini memiliki sifat tekstur, struktur mikro, dan evaluasi sensorik yang lebih baik dibandingkan tahu FBM. Jadi kualitas nilai gizi dan rasa tahu yang dibuat dengan RBFM terbukti lebih unggul dibandingkan tahu yang diproduksi dengan metode lainnya. Dan presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf apabila terdapat salah kata. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih semuanya.